Halo teman-teman, pada kesempatan ini kita akan bahas tentang seleksi mandiri Universitas Padjadjaran atau disingkat sebagai SMUP Unpad ya. Untuk mendapatkan informasi ini teman-teman bisa mengunjungi smup.unpad.ac.id ya. Lalu seleksi mandiri seperti ini. Oke, kita akan bahas yang pertama. Seleksi mandiri itu adalah sistem seleksi atau penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi yang dilakukan secara mandiri oleh perguruan tinggi. Nah, khususnya untuk Unpad namanya adalah SMUP Unpad ya. Nah, SMUP ini dapat diikuti oleh semua WNI ya, warga negara Indonesia yang lulus pada tingkat sekolah menengah atas pada tahun 2022, 2023 dan 2024 ya. Nah, di sini peserta SMUP 4 itu mendaftar dengan mengikuti ketentuan. Yang pertama, itu adalah semua lulusan SMA, MA, SMK tahun 2022, 2023 dan atau 2024, atau bisa juga peserta didik dengan paket C ya, dengan usia maksimum 22 tahun per 1 Juli 2024. Kemudian ujian SMUP hanya diperuntukkan bagi peserta yang tidak mengikuti atau tidak memiliki nilai UTBK SNBT 2024 ya. Jadi nanti ada yang lewat seleksi atau ujiannya. Nah, itu hanya untuk yang tidak memiliki nilai UTBK. Lalu ujian SMUP ini akan dilaksanakan secara daring. Artinya teman-teman tidak harus datang ke Unpad untuk ikut ujiannya ya. Kita lihat untuk persyaratan. Jadi di sini persyaratannya tadi sudah disinggung sedikit, yaitu WNI, lalu lulusan SMA tahun 2022, 2023 dan 2024 atau peserta didik paket C maksimum usia 22 tahun. Lalu boleh memilih nanti program sarjana dan vokasi atau sarjana terapan. Lalu nanti boleh memilih 4 program studi, yaitu 2 dari akademik atau sarjana dan 2 dari vokasi atau D4 ya. Selanjutnya urutan dalam pemilihan program studi menyatakan prioritas. Jadi yang menurut teman-teman yang paling pengen itu ditulis di nomor 1, kemudian yang kedua dan ketiganya. Jadi makin ke bawah itu adalah urutan prioritas. Jadi yang paling prioritas terletakkanlah di paling atas ya. Kemudian kriteria kelulusan berdasarkan nilai tertinggi sesuai dengan daya tampung atau kuota di program studi. Selanjutnya membayar uang pendaftaran sebesar 200.000 ya. Nah, bagi peserta yang nanti diterima atau disetujui mendapat KIPK, maka akan dikembalikan uang pendaftarannya. Oke, selanjutnya di sini tahap pendaftaran. Yang pertama persiapan. Nah, sebelum melakukan pendaftaran, teman-teman silahkan cek dulu ke Admission Unpad. Pastikan sudah membaca dan memahami semua informasi ya yang ada di website SMUP Unpad ini. Lalu teman-teman harus menyiapkan data-data seperti persyaratan seleksi, lalu prosedur pendaftaran, mekanisme pengumuman, program studi yang dibuka, serta UKT-nya. Serta ada di sini namanya iuran pengembangan institusi atau IP ya. Nah, masing-masing prodi biasanya berbeda dan perlu dicermati tanggal-tanggal pentingnya. Nah, di sini alur pendaftaran. Yang pertama memilih jalur seleksi dulu. Nanti kita akan cek ada 3 jalur seleksi di SMUP Unpad. Kemudian memilih program studi, lalu memilih metode bayar dan melakukan pembayaran, lalu melengkapi biodata, data dan persyaratan lainnya ya, yaitu melengkapi data profil, data pendidikan, data keluarga, data biaya pendidikan, data sertifikat, data persyaratan lain. Nah, yang terakhir baru untuk finalisasi pendaftaran ya. Nah, di sini untuk program sarjana ada pilihannya. Jadi setiap peserta diperbolehkan memilih maksimum 4 program studi yang terdiri 2 program sarjana dan 2 program vokasi ya. Kemudian urutannya tadi menjadi prioritas. Jadi di sini teman-teman bisa pilih. Kalau teman-teman cuma punya 1 pilihan, maka bebas pilih sarjana atau sarjana terapan. Kalau teman-teman milih 2, berarti boleh 2 sarjana, 2 sarjana terapan, atau 1 sarjana dan 1 sarjana terapan ya. Jadi boleh dua-duanya sarjana atau dua-duanya sarjana terapan atau masing-masing 1. Kalau teman-teman pilih 3, maka 2 sarjana atau 1 sarjana terapan atau sebaliknya, yaitu 1 sarjana dan 2 sarjana terapan. Tapi kalau teman-teman pilih 4 program studi, maka wajib masing-masingnya 2 sarjana atau 2 terapan, atau ternyata boleh 1 sarjana dan 3 terapan, sarjana terapan ya.
Oke, selanjutnya ini harusnya sama ya, sama dengan yang tadi. Kemudian ini ada terkait daya tampung. Nah, teman-teman bisa cek di sini daya tampung dari program studi yang dimaksud ya. Teman-teman bisa cek. Selanjutnya di sini ada UKT. Nah, sebelum mendaftar lebih baik dipastikan dulu UKT yang harus teman-teman bayar jika lulus dan berapa IP-nya atau iuran pengembangan. Misalnya di sini kalau teman-teman lulus di hukum maka UKT per semesternya 9 juta. Artinya setiap semester teman-teman akan bayar 9 juta dan akan bayar uang pengembangan institusi biasanya itu satu kali yaitu sebesar 50 juta. Jadi di sini saya bilang tadi bahwa setiap UKT setiap prodi memiliki UKT dan besar IP yang berbeda-beda. Jadi silahkan untuk dicek ya, teman-teman. Oke, nah selanjutnya ini yang paling penting, tanggal penting. Jadi di sini untuk seleksi mandiri atau SMUP 4 ini ada 3 jenis ya. Yang pertama adalah ujian SMUP 4. Nah, ini artinya yang pakai ujian tadi, yang teman-teman tidak punya nilai UTBK, maka harus ikut ujian SMUP 4. Nah, pendaftarannya itu dari 29 April sampai 16 Juni. Jadi sekarang masih ada waktu 1 bulan lagi untuk mendaftar. Kemudian pelaksanaan ujiannya itu yang tadi online, itu tanggal 29 sampai 30 Juni. Lalu akan diumumkan hasilnya tanggal 7 Juli sampai 31 Agustus. Berarti berada di rentang inilah pengumumannya. Kemudian jalur kedua yaitu UTBK dan nilai rapor. Artinya di sini teman-teman tidak perlu mengikuti ujian asalkan teman-teman punya nilai UTBK. Jadi pendaftarannya sama yaitu tanggal 29 April sampai 16 Juni, lalu pengumumannya tanggal 7 Juli ya. Kemudian melalui minat bakat untuk timelinenya juga bersama dengan yang UTBK dan nilai rapor. Kemudian di sini ada yang kerjasama, biasanya itu terkait sama pemerintah daerah ataupun yang instansi pemerintahan, yaitu di sini untuk detail ujian dan pendaftarannya tanggalnya sama ya. Kemudian di sini ada kelas internasional ya, untuk gelombang 1 ini pendaftarannya 29 April sampai 1 Juni dan diumumkan 5 Juni. Sementara gelombang 2-nya belum diumumkan ya. Oke, berarti teman-teman untuk SMUP 4 masih punya waktu 1 bulan lagi untuk pendaftaran. Dan yang terakhir adalah ujiannya. Nah, di sini teman-teman bisa download aplikasinya, kemudian bisa cek panduan ujiannya, ya, kemudian tata tertib, panduan dan lain-lain. Jadi lengkap di sini panduan-panduannya ya. Dan perlu diperhatikan untuk perangkat keras atau laptop yang teman-teman gunakan, laptop atau PC yang ada webcamnya ya. Lalu sistem operasinya minimal Windows, bisa Windows 8.1, 10 atau 11. Jadi di sini tidak tersedia Mac OS ya. Jadi yang pakai Apple tidak bisa menggunakan. Nah, jadi carilah yang menggunakan Windows. Lalu di sini minimum CPU-nya adalah Core i3 atau di atas, lalu RAM-nya minimal 4GB, lalu punya webcam yang berfungsi dengan baik, lalu memiliki penyimpan berkas atau free disk space besar dari 1GB, lalu memiliki internet yang stabil dengan speed atau kecepatan 1 Mbps ya, dengan kuota internet minimum 4GB ya. Nah, terkait tempat ujian, teman-teman kan tadi ujiannya online ya. Jadi pastikan tempatnya memiliki cahaya yang cukup, ruangannya tertutup ya, sehingga tidak terdistraksi oleh gangguan-gangguan dari luar. Kemudian memiliki meja dan kursi yang nyaman mengikuti ujian, dan yang paling penting di sini tidak boleh ada orang lain di sekitar ujian ya. Kemudian persyaratan perangkat aplikasi Zoom. Jadi ada 2 device yang teman-teman gunakan. Yang pertama tadi adalah laptop ya untuk ujiannya, kedua Zoom untuk mengawasi teman-teman ujian ya. Jadi Zoom-nya nanti teman-teman gunakan smartphone atau handphone atau tablet ya. Kemudian kameranya harus berfungsi dengan baik dan perangkat Zoom-nya mudah diputar atau digerakkan. Jadi kalau misalnya nanti pengawas mencurigai teman-teman melakukan kecurangan, jadi akan diminta untuk memutar videonya di sekeliling teman-teman gitu ya, untuk memastikan bahwa tidak ada orang lain yang membantu teman-teman dalam mengikuti ujian. Lalu kuota internet yang cukup gitu ya, silahkan untuk disiapkan. Mungkin itu saja informasi terkait SMUP 4 ya. Jadi yang paling penting untuk teman-teman ingat tadi adalah SMUP 4 itu ada yang pakai ujian rapor, yang pakai ujian UTBK. Maksudnya yang
pakai nilai ujian UTBK dan Rapor, ada yang memang melakukan ujian tersendiri ya. Jadi kalau teman-teman tidak ikut UTBK, maka teman-teman wajib untuk melakukan ujian SMUK 4 ini ya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.